Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Yusron, mahasiswa semester 4 Prodi Hukum Tata Negara Universitas Saifuddin Zuhri Purwokerto. Di video kali ini saya akan membahas mengenai media sosial, di mana media sosial merupakan ruang demokrasi atau semata-mata cuman menjadi arena konflik semata. Jadi, pernahkah Anda membuka media sosial hanya untuk mencari hiburan, tetapi justru menemukan perdebatan yang panas seolah-olah tidak ada habisnya? Satu unggahan sederhana bisa berubah menjadi perang komentar. Satu opini bisa memicu ribuan tanggapan, dukungan, bahkan hujatan. Di era digital saat ini, media sosial telah menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan manusia, dari bangun tidur hingga menjelang tidur kembali. Jutaan orang menghabiskan waktu berjam-jam untuk melihat berbagai informasi yang terus-menerus mengalir tanpa henti. Namun pertanyaannya adalah, apakah media sosial benar-benar menjadi ruang demokrasi yang memberikan kebebasan bagi setiap orang untuk menyampaikan pendapat, ataukah justru memperdalam perpecahan di tengah masyarakat? Baik, simak video ini, mari kita bahas bersama. Media sosial pada awalnya hadir sebagai sebuah inovasi yang menjanjikan. Teknologi ini memungkinkan setiap orang ruang dan waktu. Jika dahulu hanya media besar yang mampu menyebarkan informasi kepada publik, kini siapapun dapat mengaksesnya hanya dengan menggunakan telepon genggam. Seperti yang kita ketahui, dalam konteks demokrasi, media sosial membawa perubahan yang sangat besar. Masyarakat memperoleh kesempatan yang lebih luas untuk menyampaikan kritik, aspirasi, dan gagasan kepada pemerintah maupun warga negara. Suara yang sebelumnya sulit didengar kini dapat menjangkau jutaan orang hanya dalam hitungan menit. Berbagai isu sosial, lingkungan, pendidikan, hingga hak asasi manusia dapat menjadi perhatian publik berkat kekuatan media sosial. Kita juga sering melihat bagaimana sebuah permasalahan yang awalnya tidak mendapat perhatian akhirnya menjadi sorotan nasional karena viral di media sosial. Banyak kasus ketidakadilan yang berhasil terungkap karena adanya partisipasi masyarakat digital. Kemudian, fenomena ini menunjukkan bahwasannya media sosial memang memiliki peran penting sebagai alat demokrasi modern. Namun, di balik berbagai manfaat tersebut, muncullah pertanyaan lain. Apakah kebebasan yang diberikan media sosial selalu menghasilkan hal yang positif? Faktanya tidak selalu demikian. Ketika setiap orang memiliki kesempatan yang sama untuk berbicara, tidak semua informasi yang disampaikan merupakan informasi yang benar. Disinilah tantangan besar mulai muncul. Media sosial memungkinkan informasi menyebar dengan sangat cepat. Sayangnya, kecepatan penyebarannya seringkali tidak diimbangi dengan proses verifikasi yang memadai. Akibatnya, berita palsu atau hoax dapat menyebar lebih cepat daripada fakta yang sebenarnya. Banyak orang langsung membagikan sebuah informasi hanya karena sesuai dengan keyakinan mereka tanpa memeriksa kebenarannya terlebih dahulu. Situasi ini menciptakan lingkungan yang rentan terhadap manipulasi informasi. Lebih jauh lagi, algoritma media sosial dirancang untuk menampilkan konten yang paling menarik perhatian pengguna. Semakin banyak interaksi yang diperoleh sebuah unggahan, semakin besar peluang unggahan tersebut muncul di beranda pengguna lain. Masalahnya,
Konten yang memicu emosi seperti kemarahan, ketakutan, atau kebencian seringkali mendapatkan perhatian lebih besar dibandingkan konten yang bersifat edukatif dan netral. Akibatnya, konflik, kontroversi justru lebih mudah menjadi viral. Kita dapat melihat fenomena ini dalam berbagai perdebatan politik yang terjadi di media sosial. Perbedaan pendapat yang sebenarnya merupakan hal wajar dalam demokrasi sering berubah menjadi pertikaian yang penuh dengan serangan pribadi. Orang tidak lagi fokus pada substansi masalah, melainkan sibuk menyerang individu yang memiliki pandangan berbeda. Ruang diskusi yang seharusnya menjadi tempat bertukar ide berubah menjadi medan pertempuran opini. Tidak sedikit hubungan pertemanan, bahkan hubungan keluarga yang terganggu karena perbedaan pandangan politik yang diperuncing oleh media sosial. Tidak sedikit kemudian fenomena ini dikenal sebagai polarisasi sosial. Polarisasi terjadi ketika masyarakat terbagi ke dalam kelompok-kelompok yang saling berlawanan dan semakin sulit menemukan titik temu. Setiap kelompok merasa dirinya paling benar dan memandang kelompok lain sebagai lawan yang harus dikalahkan. Media sosial memperkuat kondisi ini melalui apa yang disebut sebagai echo chamber atau ruang gema. Dalam ruang gema, seseorang cenderung hanya melihat informasi yang sesuai dengan pandangannya sendiri. Akibatnya, perspektif yang berbeda semakin jarang ditemui. Ketika akhirnya bertemu dengan pendapat yang berlawanan, reaksi yang muncul seringkali bukan dialog, melainkan penolakan dan kemarahan. Di sisi lain, budaya anonim di internet juga memperparah situasi. Banyak orang merasa lebih berani mengeluarkan kata-kata kasar ketika berada di balik layar. Banyak orang merasa lebih berani mengeluarkan kata-kata kasar ketika berada di balik layar. Komentar yang mungkin tidak akan pernah mereka ucapkan secara langsung menjadi mudah dituliskan di dalam media sosial. Fenomena perundungan digital atau cyberbullying pun semakin meningkat. Tidak sedikit individu yang mengalami tekanan mental akibat serangan verbal yang mereka terima di dunia nyata, baik di dunia maya. Ironisnya, media sosial yang awalnya bertujuan mendekatkan manusia justru kadang menjadi sumber konflik atau tekanan psikologis. Namun, apakah ini berarti media sosial adalah sesuatu yang buruk? Jawabannya tentu tidak. Media sosial hanyalah alat, seperti pisau yang dapat digunakan untuk memasak maupun melukai orang. Media sosial juga dapat digunakan untuk tujuan yang baik maupun buruk. Yang menentukan adalah bagaimana manusia itu menggunakannya. Di banyak negara, media sosial tetap menjadi sarana penting untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam kehidupan demokrasi. Melalui media sosial, warga dapat mengawasi kebijakan publik, menyuarakan kritik